sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu pimpinan Aisyah Ranting Nitian yang saya hormati, juga Bapak Takmir dan Bapak Ranting Muhammadiyah yang saya hormati, dan ibu-ibu seluruh warga Aisyah yang saya cintai. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas anugerah ini. Akhirnya sampailah kita di penghujung Ramadan. Bahkan bulan 1 Syawal sudah terlihat dan sedang kita nikmati saat ini. Saatnya saat ini kita meraih kemenangan. Kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari perlu kita syukuri. Dan juga selawat kepada Nabi besar kita, manusia yang paling sempurna, yang membawa risalahnya dari langit untuk kita semua, menjadikan zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak insya Allah kita terima syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu, untuk membuka tausiah pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah cerita, ya, dongeng cerita, tapi cerita yang betul-betul terjadi atau cerita Israiliyat yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerita ini betul-betul mengandung makna yang luar biasa, yang hebat, yang menggugah semangat kita untuk berjalan menuju surganya Allah. Jadi mohon sejenak ibu-ibu yang sedang ngobrol berhenti sebentar, yang sedang WA-an berhenti sebentar. Ini benar-benar cerita yang menakjubkan, yang tidak pernah bosan saya ulang-ulang, ya. Dengerin ya, siap-siap Bu ya. Jadi pada suatu hari ketika Nabi Musa akan berangkat ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertemunya kita tidak bisa ketahui, tetapi Nabi Musa adalah salah satu memiliki mukjizat, yaitu dia bisa berbicara, berkata-kata atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu hari ketika Nabi Musa akan berangkat ke Sidratul Muntaha, dicegat oleh seseorang ahli zikir. Dia seorang ahli zikir, ahli ibadah, ahli sedekah, hafal ayat-ayat suci. Pokoknya itu orang selalu beribadah kerjaannya. Ya, kira-kira ada nggak di sini? Di Masjid Sultanain kerjaannya zikir, ibadah, sholat. Nah, selalu seperti itu. Gitu. Dia dicegat oleh ahli apa Bu? Ahli zikir. Musa, manggilnya apa ya? Nabi Musa, tunggu sebentar katanya. Kamu mau kemana? Oh, aku mau berdialog dengan Robku di Sidratul Muntaha. Sudah ada panggilan WA. Kalau gitu tolong tanyakan ya sama Allah, sama Robmu, sama Tuhanmu, tolong tanyakan. Nanti surga saya sebelah mana? Jadi si ahli zikir itu begitu pede, begitu percaya diri. Dia akan masuk surga, ditanyakan surga saya sebelah mana. Kira-kira ada nggak pertanyaan di dalam hati kita? Kelak nanti di akhirat kita surganya sebelah mana? Gitu. Karena surga itu bertingkat-tingkat dan memiliki banyak pintu sesuai dengan masing-masing, keahliannya masing-masing. Ada pintu royan untuk ahli puasa. Ada pintu untuk orang yang berbakti pada orang tua. Ada pintu untuk orang yang jihad fisabilillah. Sehingga si ahli zikir tadi bertanya, tanyakan ya Musa kepada Tuhanmu, di mana gerangan letak surga untukku. Nah, akhirnya berangkatlah Nabi Musa
menuju Sidratul Muntaha, dan pesan daripada ahli zikir tadi ditanyakan, ahli ibadah tadi ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, sebelum aku tadi berangkat, aku bertemu dengan ahli zikir. Dia bertanya, di manakah letak surga untuk dia nanti? Karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah berbuat dosa kecuali hanya beribadah. Dan apa yang dikatakan Allah pada saat itu? Sampaikan wahai Nabi Musa, katakan kepada ahli zikir tadi bahwa tempat dia di neraka. Masya Allah, tempat dia di neraka. Gimana kalau kita? Dia ahli zikir yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bergibah. Kalau lagi ada ceramah umum ini nggak sambil ngobrol, itu tempatnya di neraka. Gitu. Lah kita terus di mana? Pertanyaannya. Akhirnya turunlah Nabi Musa. Langsung dihadang sama udah ditanyain belum sama Tuhanmu? Surga saya sebelah mana? Lalu Nabi Musa berkata, Allah berfirman, Allah berpesan kepadaku bahwa tempatmu di dalam neraka. Langsung kaget ahli zikir tadi. Beneran? Serius? Swear? Iya betul. Mungkin pas saat ngobrol kamu sambil WA-anan, jadi kamu salah dengar. Enggak, betul. 3 kali aku ulang kepada Allah dan dia mengatakan tempatmu di neraka. Merunduklah ahli zikir tadi. Wahai Nabi Musa, aku masih gak percaya. Tolong kamu kalau kembali lagi ke Sidratul Muntaha, tanyakan kepada Allah tempatmu sebenarnya di mana, surga sebelah mana. Betul. Nabi Musa juga heran, bagaimana mungkin Allah mengatakan seorang ahli ibadah yang tidak pernah melakukan berbuat dosa itu bisa tempatnya di neraka. Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah. Ya Robbi, si ahli zikir itu tidak percaya ya Robbi. Dia juga bertanya kenapa bisa terjadi, alasannya apa, kenapa tempat dia di neraka. Lalu apa jawab Allah? Katakan kepada ahli zikir tadi, tempatnya di surga. Kaget Nabi Musa. Loh, kok jadi begini? Udah kamu jawab aja. Kamu bilang aja sama si ahli zikir. Ya, dia pasti nanya alasannya. Robbi, kemarin bilang katanya di neraka, sekarang berubah lagi di surga. Kenapa bisa begini? Nabi Musa jadi bingung gitu. Akhirnya apa kata Allah? Nih jawaban Allah ini yang penting. Ketika aku katakan dia di tempat dia di neraka, seketika itu juga dia berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan oleh ahli zikir tadi? Ya, apa yang didoakan ahli zikir tadi ketika dia tahu bahwa tempat dia di neraka, dia berdoanya seperti ini. Ya Allah, ini penting banget, tolong didengerin ya. Ya Allah, seandainya tempatku betul di neraka, tolong besarkan badanku. Tolong besarkan sebesar-besarnya sehingga memenuhi seluruh neraka ini dengan badanku, sehingga tidak ada lagi orang yang masuk ke dalam neraka. Gitu. Nah, pada saat dia berdoa seperti itu, langsung aku katakan bahwa dia masuk surga karena dia sudah peduli terhadap orang lain. Dia sudah merasa memikir sebuah manfaat terhadap orang lain. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Bahwa sesungguhnya manusia itu tidak hanya beribadah, tetapi dia juga harus bisa bermanfaat terhadap orang lain, harus peduli terhadap orang lain. Kalau orang itu hanya beribadah, tidak peduli dengan orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain, yang tadi diceritakan, tempat kita masih tetap di neraka. Gitu. Jadi setelah bulan Ramadan ini, setelah kita masuki bulan Syawal ini, apa yang kita ingat ketika bulan Ramadan kemarin? Kita mendapatkan sajian ibadah dari Allah Subhanahu wa taala yang teramat lezatnya. Betul ya Bu ya? Sholat kok terasa nikmat, puasa juga nikmat, buka bersama bahagia, sahur juga, semuanya sajian-sajian Allah terasa nikmat di bulan Ramadan. Bukan itu saja,
juga ada perkali lipatan pahala yang luar biasa banyaknya, bisa 100 kali, 1000 kali atas ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dibanding dari bulan lainnya. Apalagi hadiah dari Allah adalah berupa pengampunan dosa, sehingga seseorang yang selama Ramadan ibadahnya bagus, puasanya bagus, ghufirallahu ma taqaddama min zanbihi, maka hapus semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Tetapi ingat bahwa ketika kita di bulan Ramadan dan setelahnya adalah, maka yang harus kita perhatikan bagaimana kita bisa bermanfaat terhadap orang lain. Khairukum gimana? Khairun nas anfa'uhum binas. Sesungguhnya manusia itu, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu pegang. Itu pegang. Maka ketika ada pengajian ini, walaupun bukan kita panitianya, walaupun bukan kita penyelenggaranya, jadikan kita bermanfaat. Caranya gimana? Ajak yang lain. Ayo pakai WA. Di kampung saya ada kerjaannya ngajak pengajian terus, gitu. Dipegang, ayo kita pengajian jam sekian. Itu sudah bermanfaat bagi orang lain. Apalagi misalnya setelah acara ini bubar, sampah-sampah ikut dipungutin, ikut gulung tikar, gitu ya, ikut gulung tikar, ikut menanyakan kabar, gimana kabar ibumu, sehat-sehat saja. Nah, itu kita bagaimana berusaha untuk bermanfaat terhadap orang lain. Kita tidak bisa mengambil surga tanpa ada sebuah keutamaan daripada ibadah ini tadi, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Paham, Bu? Semangat ya. Mulai saat ini bukan cuma beribadah, tetapi bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Apapun. Jangan meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain kecuali kita sudah meninggalkan manfaat di situ. Tadi beresin, ambil sedotan gitu. Jangan pindah acara satu dengan acara lain kecuali kita bisa meninggalkan manfaat. Misalnya kita nanti kunjungan ke rumah satu dan yang lainnya, coba bermanfaat. Misalnya adalah satu hadis kita sampaikan, adalah satu doa kita berikan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat. Ini untuk melanjutkan ibadah yang telah kita lakukan, latihan yang kita lakukan ketika bulan Ramadan, supaya 11 bulan berikutnya kita tidak pernah sepi dari tambahan amal ibadah, gitu. Setelah bulan Ramadan itu bukan berarti kita beristirahat panjang dari ibadah. Nanti nunggu Ramadan lagi kita baru sholat lail, nunggu Ramadan lagi kita bulan bisa puasa. Bukan seperti itu. Kemarin sebulan yang lalu kita sudah digembleng oleh madrasah Ramadan, maka 11 bulan berikutnya lagi kita sudah mulai ringan melakukan ibadah-ibadah seperti di bulan Ramadan. Itu sebenarnya refleksi daripada bulan Ramadan, ibadah setelah bulan Ramadan. Tetap itu, lakukan sholat malam. Saya pengen nanya jujur ya, selama bulan Ramadan kita kan terawih, sholat lail gitu ya, semangat ya. Nggak usah saya tanya besok-besok. Tadi malam yang sholat lail berapa? Sepi. 1, 2, do re mi fa sol la si do. Padahal hari sebelumnya rame nih. Baru aja kita dicoba, dilepas sama panitia Ramadan. Mulai malam ini tidak ada sholat lail di masjid, sholat lailnya di rumah sudah mulai menghentikan sholat lail. Gimana coba? Ya, disadari ya, ternyata masih lemah iman kita gitu. Masih perlu gemblengan lagi, masih perlu diingatkan lagi. Kemarin semangat sholat baru aja dilepas oleh panitia Ramadan. Malam ini tidak ada sholat lail di masjid, silahkan di rumah masing-masing. Ternyata tinggal beberapa orang aja yang melakukan sholat lail. Jangan sampai kayak gitu. Justru kenapa adanya bulan Ramadan itu adalah latihan.
Ketika 11 bulan yang berikutnya kita tidak melakukan, berarti tadi kita tidak lulus di dalam bulan Ramadan tadi. Madrasah Ramadan itu tidak lulus kita akhirnya. Sedih nggak kayak gitu? Ayo, ya. Justru 11 bulan berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan Ramadan di tiap bulannya. Tetap melakukan puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud, banyak. Tetap melakukan tadarus, ngaji. Terus tetap melakukan sholat malam. Itu tetap nggak hilang gitu. Tanda bukti bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah adalah setelah Ramadan kita lebih baik ibadahnya. Kalau setelah Ramadan kita melempem, males, itu tanda-tanda. Kemarin mungkin Ramadannya banyak gibahnya, banyak bergunjingnya, banyak tidurnya, banyak malesnya, banyak malah belanja, malah sibuk dunia gitu. Tetapi ketika Ramadan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh jiwa raga, dengan sepenuh kekhusyuan, maka yakinlah setelah Ramadan itu ibadah kita akan lebih baik. Hubungan kita dengan manusia lebih baik, sedekah-sedekah kita lebih baik gitu. Karena sesungguhnya Bu, hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Ketika orang-orang surga dan neraka ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Semua serentak jawabannya, cuma sebentar, tadi sore doang. Artinya apa? Betapa sekejapnya hidup di dunia ini. Itu dirasakan oleh penduduk akhirat, di mana baru aja sedetik kena panasnya api neraka itu kayaknya udah setahun, kayaknya udah 100 tahun. Sehingga saya di dunia tuh cuma sebentar, ini di neraka sedetik aja kayak udah lama, panjang dan sakitnya. Jadi hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Nah, di pinggir akhirat, di pinggir menuju akhirat ini adalah ada surga dan ada neraka. Itu pilihan kita sebenarnya. Kita mau masuk surga, ada neraka, adalah pilihan kita. Setiap melakukan sesuatu, kita mau masuk surga atau neraka. Ketika ada orang bawa segepok uang, Bu, tolong bilang sama Bapak ya, anak saya diluluskan. Nih, kalau Bu Mega kan guru di sekolah, tolong anak saya diluluskan ya. Ini segepok uang. Di uang itu ada surga dan neraka. Pilihan kita. Dalam setiap kehidupan juga seperti itu. Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Setiap detik perjalanan hidup kita ini adalah Allah melihat kita, mana yang terbaik amalannya. Sederhana aja Bu. Mungkin tiba-tiba hujan deras. Ketika kita mau pulang, hujan deras. Itu Allah melihat kita semuanya. Siapa yang baik amalannya? Ada yang gerundel, ya Allah, baju lebaranku dijemur basah. Wah, asem gitu. Wah. Ada lagi yang ngomong, waduh, piye pulangnya, keluh kesah. Tapi ada juga, alhamdulillah ya Allah, dengan hujan ini betapa banyak petani yang bersyukur karena tanamannya disirami. Nah, itu juga dilihat sama masing-masing kita, siapa yang terbaik amalannya. Semua, setiap kejadian adalah ujian dari Allah untuk melihat kita baik tidak amalan kita. Di jalan nanti panas terik, macet, tiba-tiba bensin kita habis, pom bensin masih jauh. Itu juga Allah lihat siapa yang gerendel, siapa yang bersyukur, siapa yang bersabar. Semua akan dilihat sama Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dicatat ini masuk surga atau masuk neraka gitu. Termasuk Bu, termasuk dalam mendidik anak-anak gitu ya. Mendidik anak-anak, menghadapi anak-anak, di situ juga ada surga dan neraka kita. Ibu tahu nggak Nabi Yakub? Siapa Nabi Yakub? Siapa Nabi Yakub? Ada yang tahu?
Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub dengan 11 bersaudaranya Yusuf, 10 bersaudaranya Yusuf, saudara-saudaranya bilang, "Wahai ayah, sekali ini izinkan aku bawa Yusuf berburu ke hutan. Tolong izinkan." Tapi Nabi Yakub udah gak enak hati. "Enggak, jangan. Aku takut kenapa-napa dengan anakku ini. Dengan Yusuf yang aku cintai ini, jangan." Padahal memang Nabi Yusuf sudah direncanakan oleh para kakak-kakaknya untuk dibunuh gitu. "Jangan, ya tolong ayah, kami akan menjaga sebaik-baiknya Nabi Yusuf ini. Yusuf ini akan kami jaga dengan sebaik-baiknya." Akhirnya pasrah. Nabi Yakub melepas Nabi Yusuf dengan kakak-kakaknya. Apa yang terjadi? Sama kakaknya dibuang ke dalam sumur. Kemudian disembelihlah sebuah kibas atau anjing hutan yang darahnya dilumuri baju Yusuf. Dan datang ke tempat Nabi Yakub. "Ayah, ternyata betul Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Dimakan oleh serigala, ini bajunya berdarah-darah." Gimana Nabi Yakub begitu mencintai anaknya, apa coba yang dilakukan? Baca coba surat Yusuf ayat 97-98. Itu sangat mengharukan. Kira-kira kita gimana, Bu? Udah anak kita dipesenin baik-baik, udah dilarang, "Jangan kamu bawa adekmu." Tapi kekeh kakaknya, ternyata betul kakaknya apa? Terjadilah sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi? Jangankan anak lah, "Bu, pinjam HP-nya. Jangan nanti jatuh. Pinjam sebentar aja, Bu. Jangan nanti jatuh." Akhirnya nggak tega, kita kasih pinjam HP ke anak. Tiba-tiba jatuh, pecah. Kira-kira kita gimana, Bu? Ngamuk nggak, Bu? Kalau bisa bertaring kita ya, gitu ya. Kalau ibunya Sinchan tuh Sinchan gitu kan. Nah, Nabi Yusuf apa? Dia langsung berpaling dari kakak-kakaknya yang ngadu tadi. Bukan gak sedih, sedih banget. Sedih banget. "Aduhai, betapa sedihnya hatiku." Gitu bahasanya di dalam surat Nabi Yusuf. Betapa sedihnya hatiku kehilangan Nabi Yusuf. Sampai dia nangis terus menerus. Dan sampai putih matanya menjadi buta. Tapi tidak sedikit pun dia marah terhadap kakak-kakaknya. "Tetapi aku memalingkan wajahku dari anak-anakku ini supaya aku tidak memarahi mereka. Tetapi jangan katakan betapa sedihnya aku sampai aku berurai mata dan putih matanya." Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub? Mendapatkan kenakalan anak-anaknya yang luar biasa ini 3. Pertama sabar, kedua sholat, ketiga berdoa. Nih senjatanya Nabi Yakub. Kalau 3 ini bisa kita pegang, maka pasti seperti Nabi Yakub tadi, kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Ya, kalau kita ikuti cerita Nabi Yusuf, betapa akhirnya Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf dan sembuhlah matanya bisa melihat, dan ternyata Nabi Yusuf menjadi orang yang mulia, gitu. Yang bisa berguna menjadi menteri, gitu. Itu karena apa? Tadi doa Nabi Yakub, kesabaran Nabi Yakub, juga sholat. 3 itu aja. Tapi saya lagi mau coba seperti ini. Yang namanya anak-anak tuh memang ujian. Memang ujian. Kadang-kadang kita marah. Maka saya sedang mencoba untuk bersabar seperti Nabi Yakub ini. Tapi semalam saya jebol. Saya jujur aja, semalam saya jebol pertahanan saya untuk mendapatkan 3 ini. Sabar, sholat, berdoa. Bagaimana? Anak saya yang paling kecil main HP sampai jam 1:30. Padahal besok dia harus sholat id, banguninnya susah. Dia nggak mau diambil HP-nya. Akhirnya jebol, saya marah juga akhirnya gitu. Harusnya tadi saya lupa dengan Nabi Yusuf. Harusnya tadi udah langsung ambil wudhu, sholat, doakan dan bersabar. Pasti akhirnya menjadi baik.
akhirnya menjadi bagus. Jadi ibu-ibu yang sudah tidak kuat dengan ujian anak, pakai senjatanya Nabi Yusuf tadi 3: sabar, sholat, dan mendoakan. Itu aja. Karena anak sekarang udah susah, Bu. Kalau zaman dulu dipelototin orang tua aja udah takut. Saya dulu, ayah saya itu nggak pernah marah, Bu. Ayah saya tidak pernah marah. Tapi pada suatu hari ayah saya cuma manggil saya, ngeliatin, diem. Manggil nama saya terus diem. Terus saya masuk kamar, keluar air mata saya. Ditanya sama teman saya, kenapa kamu nangis? Aku dimarahin ayahku. Kapan marahnya? Tadi. Aku nggak dengar ayahmu marah, cuma manggil terus diem. Ya itu udah marah. Kalau anak sekarang coba, Bu, udah banyak pelajaran dari TV, dari internet, gimana caranya, coba sinetron, telenovela itu kan, bagaimana melawan orang tua, bagaimana melawan suami. Jadi udah banyak pelajaran-pelajaran jelek. Susah kalau cuma dipentelengin dia, malah dia ikut menteleng, ya kan? Nah itu tadi, coba kita daripada kita selalu berantem dengan anak, kita pakai sekarang, kita alihkan senjata kita, sabar, sholat, dan mendoakan. Ini harus kita ingat-ingat. Saya juga sering lupa gitu. Nah kembali lagi di bulan Syawal ini. Di bulan Syawal ini adalah tadi, ini satu babak sudah kita lalui di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima semuanya. Semua persembahan amal ibadah kita diterima. Kita menjadi pribadi yang bertambah iman kita, bertambah takwa kita, bertambah amal soleh kita. Itu tujuannya ya. Dan karena apa tadi? Bahwa kita sudah ada di penghujung. Umur-umur seperti saya tuh udah di pinggir jurang. Di pinggir jurang mau masuk surga atau neraka. Jangan percaya diri dengan amal ibadah kita. Sedangkan Umar bin Khattab yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, Basyiru Umar bil jannah, beri kabar gembira Umar dengan surga. Jadi Umar itu sudah diberi kabar gembira, dia bakalan masuk surga. Tapi coba apa? Setiap kali sholat, terutama sholat malam, nangis terus, mengucur air matanya, nangis terus karena takut dengan azab Allah. Sampai ada legokan di matanya karena seringnya nangis Umar gitu. Padahal dia sudah dijanjikan masuk surga. Sedangkan kita belum, baru jauh surga itu kayak gimana, mungkin wanginya aja kita belum bisa diceritakan, belum bisa dijanjikan. Kita sudah mau bermalas-malasan, sudah mulai meninggalkan sholat malam, sudah mulai meninggalkan tadarus, sudah mulai malas puasa. Umar yang sudah dijanjikan surga masih selalu nangis karena takut azab api neraka. Ada lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah perawi hadis. Lebih dari 5.000 hadis Rasulullah sudah dia riwayatkan sampai dengan menjadi sahih. Kerjaannya gitu, bagaimana bisa bahwa semua perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah menjadi sebuah hadis yang bisa kita amalkan semua, itu atas akibat jasa dari Abu Hurairah. Tapi apa kata Abu Hurairah? Sungguh katanya, sungguh bahwa sebentar lagi aku akan berjalan yang panjang sekali di akhirat nanti. Jadi perjalanan akhirat itu panjang. Bayangkan ibu-ibu yang ratusan tahun meninggal aja masih di dalam kubur. Begitu panjangnya akhirat ini. Terus apa kata Abu Hurairah? Betapa panjang jalan yang akan aku lalui setelah ini, padahal bekalku cuma sedikit. Abu Hurairah begitu aja bilang bekalku cuma sedikit. Segitu kerjaannya merawi hadis, beribadah. Orang perawi hadis itu, Bu ya, takut sekali melakukan dosa. Jadi ibu-ibu kalau baca hadis sahih, berarti perawinya itu tidak pernah berbuat dosa. Karena perawi yang bohong sekali aja itu hadisnya menjadi doif, menjadi nggak kepake. Sedangkan Abu Hurairah 5.000 hadis sahih sudah dia riwayatkan. Artinya begitu dia tidak pernah melakukan dosa, walaupun itu hanya makruh. Itu aja dia bilang apa?
bahwa sebentar lagi perjalananku akan sangat panjang dan bekalku cuma sedikit. Abu Hurairah. Ada lagi Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Dia adalah menantu Rasulullah, suami dari Fatimah dan keponakan daripada Rasulullah juga. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Seandainya ada suara dari langit, seandainya ada suara dari langit yang berkata seperti ini, bahwa semua orang di dunia ini akan masuk surga kecuali satu, gitu. Seandainya ada suara dari langit bahwa semua orang di dunia ini masuk surga kecuali satu, maka aku sangat takut kalau yang satu itu adalah aku, gitu. Itu Ali bin Abi Thalib bilang gitu. Yang disebut juga sudah bakalan masuk surga, yang menemani Rasulullah dari mulai Rasulullah awal-awal tadi masuk mengembangkan agama Islam, yang menggantikan tempat tidur Rasulullah dengan resiko dia terbunuh. Dia mengatakan kalau ada di langit bahwa seluruh dunia ini masuk surga kecuali satu, maka itu aku takut kalau aku satu. Gimana? Masih bisa kita ketawa-ketawa? Masih bisakah kita santai-santai gitu? Betapa semua orang itu, orang-orang zaman Rasulullah itu, para sahabat itu begitu ketakutan karena dia begitu paham betapa perihnya azab api neraka. Disebutkan di akhirat nanti, Bu. Di akhirat nanti tuh, saya ceritakan ini penutup cerita ya. Tadi diawali dengan cerita pembuka, maka saya tutup dengan sebuah cerita lagi, bahwa pada saat nanti di padang mahsyar, di mana semua orang ketakutan. Kenapa ketakutan? Matahari jatuh turun ke bumi hanya sejengkal dari kepala kita. Matahari, gimana kita nggak gosong, Bu? Dan seperti air laut tumpah, itu tumpah ke bumi. Kayak tsunami itu ya, jadi bukan mustahil air laut tumpah ke bumi, tapi tumpahnya berupa lahar panas. Lari kita sendiri, kemana-mana lari semua. Yauma yafiru min ahi wa umihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itu semua orang lari. Ada anak, mak, udah nggak peduli emaknya, urus dirimu sendiri. Suami juga gitu, udah nggak peduli istrinya yang cantik jelita, nggak peduli. Semua orang menyelamatkan diri sendiri dari kejaran lahar panas tadi. Ya, terus wal jibalu kal ihni manfus, gunung aja, Bu. Kalau kemarin di Sulawesi itu rumah bisa jalan, maka tidak mustahil sekarang sudah kita bisa bayangkan seperti dalam surat Al-Waqiah tadi, wal jibalu kal ihni manfus, gunung-gunung itu bertebangan seperti anai-anai. Kebayang nggak? Baru gempa aja kemarin di Jogja kita begitu paniknya. Ini coba gunung terbang seperti anai, kayak kapas gitu. Terbang meletus. Lautan itu tumpah dan airnya lahar panas. Matahari turun ke bumi, semua kacau balau. Dan pada saat itu apa, Bu? Likulim yauma idzin sya'nu yughni. Jadi yauma idzin minhum sya'nu yughni. Jadi pada saat itu semua orang dalam kesibukannya. Ya. Pada saat itu manusia dalam kesibukannya, tiba-tiba datanglah dua orang pemuda. Datang dua orang pemuda yang datang menghadap Allah sambil menunduk. Wajahnya begitu kusut, kayak orang sudah berjalan jauh, kayak orang habis kena bencana. Dua-duanya tertunduk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wahai pemuda, ada apa gerangan kamu menghadapku? Salah satu pemuda tadi berkata begini, ya Allah, sesungguhnya orang di sebelahku ketika di dunia dulu seringkali menyakiti aku. Seringkali kata-katanya itu bikin aku sakit hati. Dia juga utang gak bayar, cicilan kerudung belum dilunasi,
Pokoknya orang ini sering kali menyakiti aku ya Allah. Terus apa kata pemuda tadi? Tolong ya Allah, berikan amal soleh dia untuk membayarku. Berikan amal soleh dia, berikan kepadaku, katanya gitu. Terus kata Allah, emang itu pemuda sebelahmu tuh orangnya celingus banget, katanya. Dia nggak punya amal soleh yang akan diberikan kepadamu, katanya. Terus kata pemuda yang satu lagi, kalau gitu ya Rasulullah, ya Allah, berikan dosaku kepadanya, katanya. Berikan dosaku kepadanya. Jadi pada saat itu di akhirat itu kita mencari-cari bagaimana dosa kita berkurang gitu. Kita akan lihat timbangan-timbangan Allah. Ya Allah, gimana ini timbangan tinggal dikit lagi aku masuk surga. Jadi bagaimana caranya ada yang bisa mengurangi dosaku. Jadi besok di akhirat gitu. Oh ya, si Anu pernah hutang padaku. Ya Allah, dia pernah hutang padaku. Tolong amal dia berikan padaku. Sampai pernah baca hadisnya kan, ada seorang yang bangkrut gitu. Kenapa bangkrut? Karena amal solehnya udah dibagi-bagikan kepada orang lain karena saking banyaknya hutang dia. Dan setelah amal soleh dia habis, apa? Keburukan orang dibagikan kepada dia. Saking tadi, itulah orang yang bangkrut. Amal soleh gak ada, dosanya bertumpuk. Itulah orang yang bangkrut. Ibadah dia semua udah diberikan kepada orang lain. Nah, kembali lagi kepada dua pemuda tadi. Kemudian kata Allah, setelah dia mengadu begitu, kata Allah, coba lihatlah ke depan gitu. Tadi kan nunduk terus kan, dua pemuda tadi nunduk. Kemudian dia lihat ke depan dan dilihat apa di hadapannya, indah sekali. Ada istana yang begitu megah. Ada pohon buah-buahan yang berbuah semuanya. Duren tinggal metik, rambutan, pisang, semuanya ada. Dan itu ada air sungai tahti tajri min tahtihal anhar, ada sungai. Sungai itu apa, Bu? Sungai itu minuman arak. Jadi di surga kita sabar-sabar, di sini nggak usah minum minuman keras, nggak usah minum minuman arak. Di surga itu nanti sungainya itu arak yang kita di sini hindari. Ternyata enak banget. Yang di surga itu enak banget. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak bisa memabukkan dan tidak bikin pusing. Indah banget, enak banget di surga itu. Dan dia melihat seperti itu sampai dia takjub. Subhanallah, katanya. Ya Allah, untuk siapakah istana yang begitu indah ini dan beserta isinya? Kata Allah, untuk siapapun yang bisa membeli surga itu. Untuk siapapun yang bisa membeli surga itu. Bengong pemuda tadi, siapa yang bisa membeli surga ini? Siapa yang bisa membeli istana ini? Apa kata Allah? Kamu juga bisa. Ternyata apa? Kita bisa, atau pemuda tadi bilang, kamu juga bisa membeli keindahan istana ini untukmu. Dengan cara apa ya Allah? Dengan cara apa? Ini esensi dari halal bihalal kita pada pagi hari ini. Dengan cara kamu maafkan dosa orang yang ada di sebelahmu. Ternyata dengan kita memaafkan dosa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, orang yang menyakiti kita, kita bisa berhak mendapatkan surga yang Allah janjikan. Janji memaafkan saudaranya, ya, janji kita apapun ada peluang ibadah kita ambil, termasuk tadi memaafkan seperti yang dibaca oleh Qori tadi, wal kadhiminal ghaidho, memaaf wa afina aninas, memaafkan manusia, bukan minta maaf. Kalau minta maaf gampang, maafin ya, tetapi memaafkan gitu. Disitulah letak daripada kebahagiaan yang Allah janjikan untuk kita, orang yang mau memaafkan saudaranya. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf lahir batin.